warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Tulfirda dari kelas Biologi 1 dengan NIM 0704212033 akan mempresentasikan tentang peran bahasa Indonesia dalam meningkatkan kemampuan bangsa yang berliterasi. Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lainnya di dunia bisa dikatakan tingkat minat membacanya masih rendah. Padahal, semakin berkembangnya zaman, seharusnya semakin berkembang juga ilmu pengetahuan. Tetapi, dikarenakan kurangnya budaya literasi pada bangsa ini, banyak anak-anak kemampuan pada prestasinya seperti di bidang sains, sejarah, membaca, sangatlah rendah dibandingkan anak-anak lain yang ada di dunia ini. Hasil Program for International Student Assessment atau PISA di tahun 2012, Indonesia berada di peringkat ke-64 dari 65 negara yang berpartisipasi dalam tes tersebut. Penilaian itu dipublikasi oleh The Organization for Economic Cooperation and Development. Dikarenakan sejak dahulu kurangnya minat budaya membaca pada mereka karena kompetisi membaca mereka berkurang. Literasi adalah sebuah kemampuan seseorang dalam memahami dan mengolah informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Dalam perkembangannya, definisi literasi selalu berevolusi sesuai dengan perkembangan dan tantangan zaman. Jika dahulu definisi dari literasi adalah kemampuan membaca dan menulis, saat ini istilah literasi sudah mulai digunakan dalam arti yang lebih luas. Definisi baru dari literasi menunjukkan paradigma baru dalam upaya memaknai literasi dan pembelajarannya. Secara sederhana, literasi memang dipahami sebagai kemampuan dalam membaca dan menulis. Membaca dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan lambang-lambang bahasa hingga diproses menjadi suatu pengertian. Dan menulis berarti mengungkapkan pemikiran dengan mengukirkan lambang-lambang bahasa sehingga membentuk suatu pengertian. Adapun setelah kita memahami pengertian literasi, hal ini tentunya kita sudah memiliki gambaran mengenai tujuan literasi. Adapun tujuan literasi itu sendiri ialah 1. Membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca berbagai informasi bermanfaat. Kedua, membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang dibaca. Ketiga, meningkatkan kemampuan seseorang dalam memberikan penilaian kritis terhadap suatu karya tulis. Keempat, membantu menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik di dalam diri seseorang. Yang kelima, meningkatkan nilai kepribadian seseorang melalui kegiatan membaca dan menulis. Tidak bisa dipungkiri, sebenarnya minat baca orang Indonesia sangatlah rendah. Dan masalah tentang literasi sebenarnya masih harus dibenahi lagi dengan benar di Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan Program for International Student Assessment atau PISA yang dirilis Organization for Economic Cooperation and Development pada tahun 2019, Indonesia menempati peringkat ke-62 dari 70 negara atau merupakan 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah. UNESCO menyebutkan Indonesia urutan kedua dari bawah soal literasi dunia. Artinya, minat baca Indonesia sangat rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangatlah memprihatinkan. Hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Riset yang bertajuk World Most Literate Nation Rank dilakukan oleh Central Connecticut State University Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. Seperti yang kita ketahui, bahasa adalah alat untuk berkomunikasi dan mencirikan dirinya serta membedakannya dari makhluk lain. Namun, bahasa Indonesia bukan hanya sekedar alat berkomunikasi. Bahasa Indonesia juga merupakan alat mengekspresikan diri. Bahasa Indonesia juga merupakan alat bantu membaca. Bahasa Indonesia memainkan peran penting dalam penyatuan berbagai pembentukan karakter bangsa, perjuangan kemerdekaan bangsa, pencerdasan kehidupan bangsa, dan perubahan menuju peradaban yang lebih unggul dan maju.
Di negara yang letak geografis dan latar belakang penduduknya begitu beragam seperti negara Indonesia, pengembangan kemampuan membaca anak sangat diperlukan. Indonesia harus lebih banyak memproduksi buku yang sesuai dengan konsumsi balita dan anak, dan juga remaja, dan penggunaan bahasa Indonesia sangatlah penting dan sangat berpengaruh untuk perkembangan minat membaca mereka, dikarenakan lebih mudah dipahami oleh mereka. Mata pelajaran bahasa Indonesia atau mata kuliah bahasa Indonesia juga sangat berperan penting dalam membantu meningkatkan budaya literasi. Dari pelajaran itu, kita bisa menerapkan budaya literasi saat pelajaran dimulai. Pembelajaran bahasa Indonesia terdiri atas 4 kemampuan keterampilan berbahasa, yaitu kemampuan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan membaca menjadi skala prioritas utama yang harus dikuasai oleh siswa pada setiap jenjang pendidikan, karena pembaca yang memiliki keterampilan yang baik akan mudah menyerap informasi dan gagasan yang terdapat dalam bacaan. Jika di dalam pelajaran bahasa Indonesia diterapkan literasi minimal 15 menit sebelum pelajaran dimulai, mungkin akan mengubah sedikit peningkatan kepada siswa dan mahasiswa dalam minat membaca, karena tidak ada jaminan semua siswa punya waktu membaca di luar sekolah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya budaya literasi di Indonesia. Yang pertama, tidak membiasakan diri membaca dari rumah. Aktivitas membaca masih belum dibiasakan dalam ranah keluarga. Membaca sejak dini dapat menjaga kesehatan otak saat orang mencapai usia lanjut. Hal ini dibuktikan oleh sejumlah ilmuwan dari Rush University Medical Center Chicago, Amerika Serikat. Orang tua hanya mengajarkan membaca dan menulis pada level biasa. Belum terbiasa, bukan mencoba untuk membiasakan terus membaca, karena rumah merupakan tempat yang membentuk segala kebiasaan kita. Padahal budaya literasi harus dibiasakan sejak kecil. Ada baiknya jika di rumah disiapkan buku-buku fiksi seperti novel, cerpen, sejarah, supaya anak terpancing untuk membaca dengan serius. Karena untuk membaca tidak harus melulu buku non-fiksi seperti kebanyakan buku di sekolah. Apalagi dengan buku berbahasa Indonesia dan bergambar. Itu akan menambah minatnya dalam membaca. Yang kedua, teknologi menguasai diri. Teknologi yang semakin canggih ternyata membuat banyak orang meninggalkan budaya literasi di Indonesia. Orang-orang lebih suka bermain dengan gawai daripada membaca. Teknologi berperan besar bagi masalah rendahnya kegiatan literasi. Teknologi membuat orang lupa dengan waktu dan kegiatan yang seharusnya ia lakukan. Padahal, sebenarnya keberadaan teknologi yang makin canggih seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah wawasan dan bahan literasi. Teknologi belum tentu bermaksud untuk mengebiri budaya literasi yang ada dan melupakan waktu begitu saja. Yang ketiga, keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap buku. Selain memang harga buku yang masih terbilang cukup tinggi, mahal bagi kalangan menengah ke bawah, masyarakat juga sebenarnya belum bisa merasakan secara langsung keuntungan yang bisa didapat dari membaca. Hal itu terbukti dengan belum adanya sosialisasi mengenai orang yang memiliki taraf hidup yang lebih baik dan memiliki banyak uang yang merupakan hasil dari membaca buku. Daya beli masyarakat terhadap buku. Yang keempat, kurangnya sarana membaca. Kurangnya sarana ternyata juga jadi penyebab kebiasaan membaca ini sulit untuk dilakukan. Sarana tersebut misalnya perpustakaan. Terbatasnya sarana dan prasarana membaca seperti ketersediaan perpustakaan juga buku-buku bacaan yang bervariasi menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya budaya literasi di Indonesia. Yang kelima, motivasi yang kurang untuk membaca. Minat membaca orang Indonesia yang kurang adalah penyebab rendahnya budaya literasi di Indonesia. Terkadang, beberapa orang merasa tidak seperti memanfaatkan membaca sehingga tidak tertarik untuk melakukannya. Adanya motivasi sangatlah penting bagi pengembangan diri setiap orang, terutama anak. Mestinya dari kalangan orang tua dan guru mampu memotivasi anak-anaknya agar mendapat semangat untuk membaca dan membiasakannya, agar sang anak terbiasa hingga dewasa suka membaca dan membudayakan literasi. Yang keenam, ketidakketahuannya apa manfaat literasi. Literasi mempunyai banyak sekali manfaat, namun tergantung pula buku apa yang dibaca, seperti misalnya mengetahui sejarah.
dan mengasah pikiran logikanya. Berikut manfaat dari literasi. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan akan kosakata. Yang kedua, membuat otak bisa bekerja optimal. Yang ketiga, menambah wawasan. Yang keempat, mempertajam diri dalam mengungkap suatu informasi dari sebuah bacaan. Yang kelima, mengembangkan kemampuan verbal. Yang keenam, melatih kemampuan berpikir dan menganalisa. Yang ketujuh, melatih fokus dan konsentrasi. Yang kedelapan, melatih diri untuk bisa menulis dan merangkai kata dengan baik. Nah, ini ada yang faktor ketujuh, malas untuk melanjutkan menulis. Literasi tidak hanya membaca, jangan berhenti di membaca saja. Jika dilanjutkan dengan menulis, jika sudah punya inspirasi, silahkan menulis. Yang kedelapan, kurangnya perhatian pemerintah terhadap literasi. Kebijakan dari pemerintah sangatlah penting untuk mendongkrakkan pergerakan-pergerakan baru untuk membangkitkan budaya literasi di Indonesia. Dukungan pemerintah masih bersifat temporer, yakni dilakukan hanya pada event-event tertentu saja, tepatnya seperti pada Hari Buku Nasional dan hari-hari besar lainnya. Walaupun telah dibentuk sebuah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan memberikan harapan untuk mengembangkan budaya literasi, tapi implementasinya masih jauh dari harapan. Nah, dikarenakan tingkat membaca di Indonesia ini sangat rendah, budaya literasi kita sangat rendah, ada beberapa hal-hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan minat membaca kita, yaitu sebagai berikut. Begitulah pembahasan saya tentang peran bahasa Indonesia dalam meningkatkan kemampuan bangsa berliterasi. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi penonton. Dengan ini saya tutup dan undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.